Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV, apa kabar? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa di pagi hari ini kita kembali menjumpai Anda dalam talk show Bincang hari ini. Dan tema yang akan kita kupas hari ini adalah sangat relate dan juga sangat seksi untuk dibahas ya, terkait dengan ekonomi pondasi umat Indonesia kuat. Dan pemirsa, untuk yang Anda belum memfollow seluruh media sosial kita, untuk kita ingatkan kembali untuk follow media sosial di Instagram @sultantv dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook @sultantv.co, kemudian YouTube kita ya di sultantv.co dan juga Sultan TV Live untuk mengupdate informasi seputar nasional dan juga Provinsi Banten, serta juga menyaksikan program-program unggulan yang disajikan oleh Sultan TV pemirsa. Senang sekali pagi hari ini di Bincang hari ini saya sudah ditemani Bapak Ilham Habibie, DR Ing MBA selaku Ketua Umum MPP Ikatan Saudagar Muslim Indonesia atau ISMI, sudah terhubung dengan kita ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Ilham sehat? Alhamdulillah. Masih sehat, terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Sudah divaksinasi 2 kali. Sudah vaksin 2 kali. Baik, baik. Ini sedang WFH atau seperti apa Pak Ilham? Ini campur-campur, jadi kadang WFH, kadang WFO. O itu office, kadang WFHO, work from home office. Work from home office ya. Home-nya jadi office juga ya Pak Ilham? Ya, jadi ada 3 macam, bisa di rumah, benar-benar di rumah, bisa di home office, jadi di kantor dalam rumah, ada di dari kantor, kadang-kadang sudah ke kantor. Kadang-kadang sudah ke kantor juga. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, Pak Ilham Habibie ini adalah selaku Chairman of Bank Muamalat. Ini bisa dicek di www.bankmuamalat.co.id. Indonesia First Islamic Syariah Bank. Ini salah satu bank ini bank syariah pertama di Indonesia begitu ya, Pak Habibie? Apa Ilham ya? Didirikan tahun 91 dan dengan cara yang sangat luar biasa, jadi ribuan pendiri, mereka semuanya chip in uang masing-masing dan terbentuklah satu bank. Jadi ada ribuan pemegang saham yang memiliki bank itu bersama di awal. Kemudian setelah beberapa tahun bank itu diperkuat dengan adanya beberapa institusi masuk, diantaranya Islamic Development Bank, IDB dari Arab Saudi, dari Jeddah. Mereka menjadi pemegang saham yang terbesar saat ini, dan dalam waktu dekat akan ada lagi yang masuk, tapi saya belum bisa menyampaikan ini karena belum resmi. Oke, baik. Ya. Pak Ilham, ada institusi yang besar yang yang menjadi shareholder atau pemegang saham yang terbesar. Baik, Pak Ilham, saya merasa terhormat sekali kalau kita sedikit membaca sedikit biografi Pak Ilham, bahwa background-nya adalah spesialis engineer, kemudian juga program manager, division head, and executive vice president with several hours. Aduh, ini susah ya Pak, bahasa Inggris ya. Ini luar biasa sekali. Oke, ini studinya juga di luar negeri ya Pak ya? Iya, saya memang lahir di Jerman, kemudian saya sampai dengan S3-nya nonstop di Jerman. Jadi saya sampai saya umur 29 gitu ya. 29, 30 saya tinggal di Jerman terus gitu. Kalau kayak gitu itu lebih kalau menjenguk orang tua saya atau adik saya kalau pas liburan, tapi saya tidak menetap di Indonesia waktu itu. Kemudian saya pindah ke Amerika, kerja di Boeing sebagai, tadi sudah disebutkan, sebagai engineer. Kemudian saya balik ke Indonesia untuk pertama kali tahun 96. Saya kerja di IPTN yang sekarang kita kenal sebagai PDDI atau Dirgantara Indonesia. Saya di situ menjadi program manager, terus akhirnya masuk ke direksi. Nah, tahun 2001 saya pamit dari BUMN itu dengan berbagai alasan pribadi, dan saya menjadi saya kuliah lagi waktu itu. Saya waktu itu sudah S3 di bidang engineering, tapi saya kuliah lagi ambil MBA karena saya merasakan saya mungkin masih perlu nambah pengetahuan mengenai bisnis dan keuangan dan ekonomi gitu. Saya belum begitu ngerti karena saya kan engineer lebih ke teknik gitu ya. Nah, saya kuliah itu, kemudian habis itu saya benar-benar menjadi pengusaha. Jadi sampai saat ini saya lebih ke pengusaha. Kadang saya juga kerja untuk perusahaan seperti Bank Muamalat, sebagai profesional gitu ya, tapi sebetulnya latar belakang saya itu garis besarnya saya pengusaha.
Oke, luar biasa, Oleh berangkat karena itu dari saya mendirikan engineer. ISMI, bukan mendirikan. Mendirikan Oleh ISMI. karena itu saya menjadi pimpinan ISMI, ya resminya didirikan oleh MUI, oleh NU, Muhammadiyah, dan ISMI. Ya. ISMI Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Jadi ini adalah kurang lebih kayak ikatan di antara, ya kita sebut sebagai saudagar Muslim, tapi sebetulnya itu adalah pengusaha. Ya. Jadi saudagar Muslim dan definisi kita adalah pengusaha Muslim, gitu ya. Jadi ya itu sesuai dengan latar belakang saya, dan saya sudah untuk kedua kalinya jadi ketua umum terpilih, ya begitu. Wah, luar biasa. Berangkat dari engineer ternyata jadi pengusaha begitu ya, Pak Ilham ya? Iya, Oke. iya ada perjalanannya menuju ke situ, sih, tapi nggak langsung gitu ya. Tapi kan ya saya memang banyak pengalaman, dan oleh karena itu suatu ketika saya memutuskan ya mungkin nasib saya lebih ke pengusaha. Oke, Iya. baik. Pak Ilham, kita akan bahas terkait dengan ekonomi pemberdayaan umat. Mungkin ekonomi pondasi umat Indonesia akan kuat. Ini kan kalau kita bicara soal pemberdayaan umat, ekonomi pemberdayaan umat ini sangat relate ketika kita bicara atau kita kait-kaitkan dengan pandemi COVID-19. Barangkali Pak Ilham bisa sedikit dulu dijelaskan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi umat. Silakan, Pak. Nah, ini ada berbagai macam tipe ya. Kalau menurut saya, pertama, saya bicara sebagai ketua umum ISMI ya. Kita hanya fokus kepada UKM, bukan UMKM ya. Jadi UKM. Jadi usaha kecil dan menengah. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita bisa memberdayakan mereka, pertama ada beberapa faktor yang perlu dilihat. Misalnya, apakah mereka bisa naik kelas. Jadi dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar, gitu ya, kurang lebih. Atau mereka menjadi tetap di kelas mereka masing-masing, jadi mereka tetap kecil atau menengah, tapi memiliki daya saing yang berlebih, ya. Karena dia bagaimanapun kan kalau kita menjadi pengusaha itu kan bukan satu pekerjaan statis, kan dinamis. Ada perkembangan zaman yang mengubah pola kita bersaing dengan usaha-usaha lainnya, apa itu dalam negeri atau luar negeri. Misalnya ada perubahan teknologi, atau juga selera dan keperluan masyarakat berubah. Ya, ini kita sebagai pengusaha kan harus menyesuaikan kepada itu, atau bahkan kita memprediksi tren seperti itu. Dan yang menurut saya juga memperkuat UMKM atau UKM kita, itu kalau kita memberikan mereka kemampuan untuk mengikuti zaman itu, untuk bahkan meningkatkan dia punya daya saing, produktivitas, dan juga daya inovasi. Jadi mereka belum tentu harus naik kelas, ya, itu bukan satu keharusan, karena kalau kita menjadi usaha kecil dan menjadi menengah menjadi besar, itu juga banyak konsekuensi terhadap bisnis kita, mungkin tidak dimungkinkan, tidak mudah, dan tidak perlu. Yang penting adalah usaha kita itu semakin lama semakin kuat, dan ya bagi seorang pengusaha yang harus kita lihat tentunya apakah dia ada laba atau tidak. Dalam hal ini, dengan kata lain, kalau laba itu kan berarti sehat ya. Kalau tidak berlaba dia rugi, ya tidak sehat, kan jelas ya. Jadi kalau kita mendukung pengusaha kita, ya kita harus membantu mereka untuk tetap berkemampuan untuk mencetak laba. Itu yang penting ya. Dan laba itu nanti bisa digunakan ya sesuai dengan keinginan. Dia bisa invest, dia bisa donasi untuk hal yang baik, misalnya seperti CSR. Tapi kan harus ada laba dulu. Kalau tidak ada laba ya nggak bisa. Ya itu inti daripada kita sebagai pengusaha. Kita harus membuat usaha kita, kata lain untuk itu sebetulnya adalah berkelanjutan, ya, sustainable. Kalau kita tidak mempunyai bisnis sustainable, ya satu ketika ya kita harus tutup, karena ya memang tidak bisa diteruskan gitu ya. Nah ini saya kira inti daripada apa yang kita lakukan sebagai ISMI. Kita membantu mereka entah untuk naik kelas, tapi sebetulnya juga kalau yang menurut saya lebih penting lagi itu kita memperkuat kemampuan mereka untuk sebagai pengusaha. Wah, mantap sekali nih ya Pak ya. Nah, kalau dari ISMI sendiri Pak Ilham, sejak kapan sih mulai digalakannya pemberdayaan atau penguatan ekonomi pemberdayaan umat? Nah, itu dari awal ya. Tadi kan ditekankan umat ya. Kalau buat kita sebagai ISMI, kita memberdayakan umat melalui pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha itu ya dia juga bagian dari umat, dan karyawannya juga sebagian besar juga bagian dari umat gitu ya. Jadi karena kalau pengusaha yang kita dukung kan namanya juga Ikatan Saudagar Muslim, ya jelas bagian dari umat. Ya, kalau karyawannya kan bisa saja ada seorang yang bukan umat tapi dia kerja di usaha, itu juga diperkuat. Jadi kita sebetulnya memperkuat usaha mereka
dan siapapun yang bekerja di mereka dan melalui mekanisme itulah kita memperkuat umat. Ya, jadi ada mekanisme ekonomi dalam hal ini, tapi juga sekaligus memperkuat mereka dari segi pendidikan, ya, dan juga kesehatan. Jadi agak holistis. Tapi kita mulai itu tadi kan pertanyaan Mbak kan dari sejak kapan? Itu dari awal kita mendirikan ISMI itu memang karena itu, gitu ya. Jadi itu kita memperkuat para pengusaha, dengan itu usahanya diperkuat, dengan itu juga karyawan-karyawati yang bekerja di usahanya dibuat lebih mapan, dan dengan itu ekonomi umat secara umum juga diberdayakan. Jadi kita kayak bottom up ya, dari usaha menjadi ekonomi itu untuk seluruh umat, gitu ya. Itu Bang. Oke, ada kriteria khusus tidak apa Ilham ketika ISMI ingin membantu para umatnya begitu ya, mungkin barangkali untuk dibantu usahanya menjadi lebih besar? Sebetulnya kriteria terhadap siapa yang bisa ikut di kita itu tidak ada. Jadi kriterianya ya tentu dia pengusahanya ya namanya juga saudara muslim ya, harus muslim ya. Kita di lain pihak tidak tertutup sebagai perusahaan juga kerja dengan perusahaan yang mungkin non muslim tapi dia bukan anggota, tapi mungkin sebagai mitra itu bisa saja secara teoritis ya. Jadi kita kan inklusif dan plural ya sebagai ini, tapi yang menjadi anggota di kita itu ya memang saudara muslim gitu ya. Kemudian kriteria lainnya itu adalah ya mereka mau aktif sebagai anggota, jadi dia ikut dengan program-program yang kita ajukan ya. Jadi program-program itu ya diantaranya mungkin satu yang paling dikenal itu namanya Teknosa. Jadi kita percaya bahwasannya dengan Teknosa ini para saudara muslim atau pengusaha muslim ini dia menjadi lebih kuat. Jadi apa itu? Nah, pertama tech itu teknologi. No itu dari inovasi, sa itu dari kewirausahaan. Jadi dengan adanya rangkaian teknologi, inovasi, kewirausahaan, dan jadi ketiga-tiganya itu bersama satu sama lainnya. Yang pertama yang kita harus dalami, mengerti bagaimana menerapkannya, kemudian kita menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan yang kita hadapi, dan itu biasanya dalam bentuk inovasi. Karena inovasi berarti kita menemukan sesuatu yang baru yang mungkin belum dikenal oleh kompetisi kita. Kemudian kompetisi itu tidak harus global, mungkin di lain tempat di dunia sudah ada, tapi di tempat kita di mana kita berupaya sukses dengan usaha kita, ya itu mungkin di situ belum. Jadi kita di situ ada daya saing yang tidak dimiliki oleh pengusaha lain. Kemudian kalau sudah ada sesuatu yang baru yang kita peroleh melalui penerapan atau penggunaan atau penguasaan teknologi, kita membuktikan inovasi itu dalam konteks kewirausahaan dalam bisnis kita. Nah, ini adalah satu program yang kita ajukan yang sudah berulang kali diterapkan, dan jadi prasyarat itu adalah ya mereka yang ikut dalam ISMI ini juga ikut dengan program yang kita ajukan. Nah, selain dari itu sikap kolaboratif itu penting. Jadi kita bukan organisasi statis. Jadi program ya ini kita ada beberapa program yang kita ajukan, katakanlah idenya datang dari pusat gitu ya. Kemudian kita sebarkan kepada semua cabang ISMI di seluruh Indonesia. By the way, saat ini sudah ada 26 provinsi yang ada ISMI-nya, dengan masing-masing provinsi ada 10 sub cabang. Jadi ada cabang, kita sebutnya sebagai organisasi wilayah Orwil di 26 provinsi, terus ada 10 organisasi daerah biasanya di 10 kabupaten di bawah provinsi itu juga ada organisasi, dan itu sudah ada 26 seperti ini. 26 provinsi dengan masing-masing mestinya 10 orda per provinsi. Jadi sudah lumayan banyak adanya ISMI di mana-mana di Indonesia. Kalau target kita di tahun 2023 kita sudah mau ada kehadiran di semua provinsi. Jadi sudah di 34 provinsi. 34 provinsi. Nah, ini tadi saya bilang kan ada program-program yang kita kembangkan, kita cetuskan, kita sebarkan dari pusat ke daerah lah. Ya. Tapi ini bukan satu jalan satu arah. Kita punya paham bahwasanya daerah juga tentunya punya semangat untuk mengembangkan program. Ya. Jadi program yang belum tentu ikut dengan program yang diajukan oleh pusat. Dan kalau sukses di masing-masing daerah, mereka tentunya punya hak dan punya kewajiban untuk mengajukan itu ke
ke pusat, sehingga pusat itu bisa menawarkan juga kepada yang lain. Jadi idenya bisa timbul di mana-mana. Tapi yang penting kita kembangkan di ISMI, kita kembangkan satu budaya kolaborasi lintas lintas anggota yang dengan sikap positif dan dan kita positif dan kreatif. Jadi kita menekankan bahwasanya daya inovasi itu memang adalah salah satu inti daripada kemampuan mestinya ya, tidak memang belum semuanya memiliki itu benar. Tapi daya inovasi itulah yang mestinya menjadi salah satu inti daripada karakteristika tiap pengusaha yang ada. Oke, baik. Apa itu terlalu jelas nggak, Pak? Jelas sekali, Pak Ilham. Luar biasa. Nah, ini jadi penasaran juga nih, kemudian apa yang membedakan ISMI yang kemudian ini kan mungkin di luar sana juga banyak, Pak, organisasi atau barangkali hal semacamnya yang juga mendorong para pelaku UKM untuk kemudian menjadi besar. Nah, apa kemudian yang membedakan ISMI dengan yang lain? Tapi dijawabnya ditahan dulu ya, Pak Ilham ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Kita masih bersama di bincang hari ini bersama juga dengan Pak Ilham Habibie DRI MBA selaku Ketua Umum MPP Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya dari ISMI. Nah, Pak, kalau kita lihat sedikit, kita tengok di kanal YouTube Sultan TV, banyak sekali yang sudah memberikan semangat, bangga terhadap ISMI, kemudian keren Pak Ilham begitu ya. Ini banyak sekali yang memberikan semangat dan juga dukungan untuk kawan-kawan di ISMI. Kita kembali tadi Pak ke pertanyaan yang sempat terjeda sebelum kita jeda tadi ya, terkait dengan apa kemudian yang membedakan ISMI untuk mendukung para pelaku UKM ya untuk menjadi besar. Ya. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Mbak. Saya kira gini, kita memang tadi kan saya sudah sebutkan satu program yang bernama Teknologi Inovasi dan Kewirausahaan. Sesungguhnya kita juga ada program-program lain kayak MOVOI, One Village, One Industry, atau kita juga menggagaskan adanya kawasan industri halal khusus untuk UMKM, itu sedang dalam implementasi. Kita juga insya Allah akan ada inkubator, itu memang belum mulai dan sebagainya. Tapi yang saya lihat dari pengamatan saya sendiri, kita ini sejak beberapa bulan yang lalu ada kerjasama dengan MOU dengan Kementerian UMKM dan ini atau koperasi ya. Ya. Dan yang menjadi alasan untuk mereka membuat MOU itu karena dia lihat kita fokus ke teknologi. Jadi apa namanya, kalau saya yakin ya mereka banyak kontak dengan organisasi lainnya ya, tapi mereka pilih mau kerja dengan kita. Saya tidak katakan mereka hanya kerja dengan kita, mungkin juga dengan yang lain, pasti ya. Tapi alasan yang mereka ajukan kepada kita, kenapa dia mau kerja dengan kita? Karena kita ada fokus ke teknologi. Dan kalau menurut mereka, itulah salah satu inti kelemahan daripada sektor UMKM kita di Indonesia, itu adalah kurang paham mengenai bukan saja menggunakan, tapi juga menerapkan dan kelak mungkin suatu ketika bahkan ada yang bisa menguasai teknologi, maksudnya dia bisa kembangkan sendiri. Itu yang sangat kurang. Dan saya tidak bicara saja mengenai startup. Kalau banyak orang mengira, oh kita bicara teknologi startup. Iya, benar. Tapi kalau kita lihat jutaan UMKM yang ada itu, mereka juga perlu teknologi, dan mereka bukan startup karena sudah lama ada di sini, jadi bukan baru mulai. Mereka juga perlu adanya pengertian bagaimana mereka paling tidak menerapkan, menggunakan, dan juga mengembangkan teknologi dalam kaitan bisnis mereka masing-masing. Nah, ini saya kira menjadi kriteria utama mengapa Kementerian UMKM dan atau UKM dan koperasi dia memutuskan untuk kerja dengan kita. Jadi itu alasannya saya kira ya. Jadi bahkan tanya kenapa apa perbedaannya itu menurut saya. Oke, teknologi ya, penekanan terhadap teknologi. Ya, karena kalau kita lihat juga ini pasti trennya akan bergeser, semuanya akan menggunakan digitalisasi dan teknologi, begitu Pak Ilham ya. Betul. Dan digitalisasi tidak identik dengan teknologi ya. Jangan itu satu teknologi tertentu. Tapi kalau kita mikirkan ya, kalau seandainya kita sebut saja satu masalah besar yang kita hadapi saat ini, itu adalah pandemi COVID ya. Dan solusi-solusi yang ada dalam hal ini kan tidak semuanya digital ya. Misalnya vaksin, misalnya alat kesehatan, misalnya obat-obat gitu yang mungkin belum ada obat untuk COVID kan. Saat ini divaksinasi, tapi kita harus membantu dirinya dengan adanya antibody. Tapi suatu ketika ya, saya kira harapan kita ini adalah ya kita ada obat kayak obat flu gitu. Dulu kan ada vaksinasi flu ada, tapi juga ada obat flu kan. Nah, jadi itu juga bukan digital technology, itu lebih ke teknologi farmakologi gitu ya. Jadi itu teknologi pada umumnya, tapi memang sangat dominan saat ini adalah teknologi digital karena dia kemana-mana. Ya, semuanya bisa ada aspek unsur digitalisasi, itu benar. Mau kita komunikasi seperti ini kan media, tapi karena kita menggunakan teknologi digital, kita bisa seperti ini. Saya di rumah, Mbak di studio, dan ini bukan di mana? Ini di Banten atau di Jakarta? Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta ya. Tapi pokoknya tidak di tidak di satu tempat yang sama, dan itu dengan lulus gitu. Yang itu hanya bisa dengan teknologi. Jadi apa yang namanya digital teknologi itu adalah enabler gitu. Jadi dia memungkinkan kita berbuat hal-hal yang kalau tanpa itu ya kita nggak tahu gimana menyelesaikan masalahnya gitu. Gimana kita membuat acara seperti ini dalam pandemi seperti ini kan tidak mungkin. Ya, baik. Jadi itu saya kira itulah ya, dan itu benar.
Oke, baik. Nah, Pak Ilham, kalau kita bicara soal kondisi dan juga potensi UKM yang ada di Indonesia begitu, seperti apa sih Ya. kemudian kalau kita misalnya terus dukung dengan apa penggunaan teknologi yang baik, seberapa besar potensinya? Nah, saya kira gini ya, secara umum ya, kalau kita lihat kondisi, tadi kan dimulai dengan kondisi ya. Ya. Kondisi saat ini memang terus terang kurang baik. Kenapa? Karena ya masalah pandemi ini beda dengan krisis finansial dan krisis ekonomi sebelumnya, itu dia semua sektor terkena. Jadi katakanlah 23 tahun yang lalu di krisis ekonomi tahun 98, yang terkena itu adalah usaha besar yang utang besar banyak ke luar negeri. Kalau yang UKM itu dia tidak punya masalah hutang seperti itu, dan kegiatan bisnis mereka tidak terganggu dengan adanya pandemi yang melarang konsumen untuk menggunakan jasa atau produk yang disediakan oleh UKM. Kalau saat ini kan berbeda ya, karena masalah pandemik ini UKM dan semua usaha tidak boleh berproduksi, seringkali susah untuk menjual, dia untuk soal import atau juga mendapatkan bahan pasokan pada umumnya itu susah, ekspornya juga lebih susah karena memang semuanya menjadi lebih mahal dari segi mata rantai supply gitu ya, mau dari kita keluar atau dari luar ke kita lebih susah, lebih mahal dan juga lebih susah karena di lain negara juga kalau kita misalnya ekspor ada larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi ya semuanya menjadi susah ya. Tapi ini kan tidak untuk selamanya insya Allah ya, jadi dalam waktu yang mudah-mudahan insya Allah tidak terlalu lama dari sekarang sudah agak kembali normal ya, tapi yang kita akan lihat di ke depan itu beda ya. Jadi menurut saya yang disebut sebagai, kadang dalam media disebut sebagai new normal, itu beda. Jadi oleh karena itu UKM atau harus menyesuaikan kepada new normal itu. Nah, untuk itu perlu mengerti teknologi. Nah, tadi kata kunci keduanya potensinya apa? Kalau kita lihat ya, di Indonesia ini 99% lebih daripada usaha yang ada itu adalah masuk ke UMKM. Di mana kalau kita lihat datanya, usaha menengah itu ada kurang lebih 40 ribuan, usaha kecil lebih dari 600 ribuan, kalau usaha mikro itu adalah 60 juta. Jadi 60 juta, dan kalau kita lihat orang yang bekerja di situ itu nggak bisa bayangkan, itu juga mayoritas dari orang yang bekerja ya memang bekerja di UMKM gitu ya. Jadi kalau kita memberdayakan mereka ya otomatis tingkat kesejahteraan daripada negara kita dari segi masyarakat dan juga umat itu meningkat, dan juga kesenjangan ekonomi yang juga seringkali bisa diterjemahkan kepada kesenjangan pendidikan dan kesehatan itu juga diperkecil ya. Yang menjadi masalah kan selalu pemerataan ya, biarpun ekonomi kita maju tapi ya kesejahteraan itu tidak sama rata, dan memang tidak akan bisa sama rata. Pasti selalu akan ada perbedaan di negara manapun, tapi perbedaan di negara-negara seperti Indonesia kadang itu dilihat sebagai terlalu besar gitu ya, sehingga itu tidak sehat, tidak benar, dan itu harus kita ubah agar supaya yang seringkali dalam bahasa ekonomi disebut sebagai kelas menengah di Indonesia ini menjadi lebih besar. Kelas menengah itu kenapa penting? Karena dia itu mampu untuk mendongkrak ekonomi kita, karena dia ada konsumsi, dia juga ada kemampuan untuk investasi dan sebagainya. Jadi dia itu adalah bagian penting sekali untuk memutar roda ekonomi kita di Indonesia. Jadi potensi itu adalah kita itu harus mendorong UKM ini menjadi lebih kuat agar supaya kelas menengah itu menjadi lebih kuat, agar supaya ekonomi kita pemerataannya lebih baik. Dan dengan cara itu yang terakhir dari saya, potensi apalagi kalau mereka sudah menjadi lebih kuat dan menurut saya status pendidikan mereka dan kesehatannya juga lebih baik, maka dia juga akan menjadi lebih produktif dan lebih inovatif. Nah, kalau kita lihat the big picture ya, kalau kita Indonesia ini menjadi masuk kelas negara berpendapatan menengah atas gitu ya. Sejak tahun lalu kita rata-rata itu pendapatannya $4.000 per orang per tahun, dan itu sudah masuk ke kelas menengah atas. Memang benar pernah kita keluar lagi karena masalah pandemik, tapi saya kira pada prinsipnya kita entar lagi sudah balik lagi ke situ. Nah, dalam bahasa ekonomi itu ada istilah yang disebut sebagai jebakan
negara berpendapatan menengah atau dalam bahasa Inggris middle income trap. Okay. Nah, kita hanya bisa naik kelas. Nah, ini benar-benar naik kelas, menjadi negara yang sudah berpendapatan tinggi gitu ya. Itu kalau kita punya pendapatan lebih dari $12.000 per orang per tahun, kalau kita meningkatkan kualitas dari ekonomi kita. Maksudnya apa? Kita harus, ya mau tidak akan bisa kita menjadi naik kelas hanya bisanya kita konsumsi seperti ini makin lama makin banyak, atau kita juga hilirisasi daripada sumber daya alam. Itu baik, saya tidak katakan tidak baik, tapi dia akan cukup untuk kita bisa naik kelas. Kenapa? Coba lihat negara-negara yang dia berhasil naik kelas. Yang paling kelihatan saat itu Cina, ya, Cina. Yeah. Cina itu berapa puluh tahun yang lalu dia itu lebih miskin dari Indonesia. Tapi dia bisa naik kelas. Kenapa? Karena dia memang membuat ekonomi di mana banyak usahanya itu mengandalkan pada teknologi. Mbak tahu mobil Wuling kan? Pernah dengar ya? Yeah. Itu kan mobil dari Cina. Siapa kira 20 tahun yang lalu Cina akan buat mobil seperti itu? Ya kalau kita lihat, mungkin ya kalau dibandingkan dengan brand lain itu ada orang yang bilang, oh mungkin belum sekelas. Tapi saya yakin, berapa tahun lagi dia udah sama dengan yang lain. Tapi mampu membuat sendiri. Ya, Indonesia juga buat mobil, benar. Tapi bukan desain kita. Yeah. Itu Jepang dibuat di Indonesia. Jadi kita lebih ke kita menjadi bengkel, kita tukang, tapi kita juga harus mampu membuat sesuatu sendiri ya. Kita harus lebih banyak insinyur, lebih banyak saintis, atau juga lebih banyak orang yang mendesain produk yang kita buat sendiri. Jadi bukan saja orang teknik, tapi orang yang pokoknya yang penting dia mampu membuat produk kita yang adalah produk kita sendiri, bukan untuk membangga-banggakan kita bisa buat mobil misalnya, tapi nilai ekonomi yang akan tersisa untuk kita sebagai negara dan bangsa itu lebih besar. Dan itu namanya nilai tambah. Ya. Jadi nilai tambah itu penting, dan itu biasanya didefinisikan sebagai perbedaan kita. Misalnya kalau ini ada 2 mobil ya, saya kan ada 2 mobil. Satu itu Kijang, satu Mercedes, gitu ya. Dua-duanya beratnya 1 ton katakanlah ya. Harganya Mercedes lebih mahal dari Kijang ya. Jelas ya. Tapi dua-duanya dia itu berat badannya 1 ton, katakanlah ya. Sekarang tiba-tiba kedua mobil itu tabrakan, hancur lebur, dijual di kilo, per kilo, harganya sama, karena dia hanya besi, plastik dan lain-lain. Tapi harga Mercy dan Kijang kalau dia rusak total dan dijual per kilo itu sama. Pertanyaannya adalah kenapa Mercy bisa lebih mahal daripada kilo, padahal bahan pasokannya sama. Karena teknologi dia itu menerapkan teknologi yang lebih canggih dan lebih mahal dan sebagainya, jadi nilai daripada bahan pasokan itu menjadi lebih besar, dan nilai itu didapatkan oleh perusahaan sebagai laba. Jadi itu hanya kalau kita mengerti bagaimana kita bisa mengubah nilai dari bahan pasokan menjadi sesuatu yang berlebih. Nah itu perlu teknologi. Nah itu yang harus kita lakukan di Indonesia, dan disitulah potensi daripada umat kita. Ya, jadi kita memang harus mampu ke arah situ. Oke. Dari sekian banyak tadi yang sudah Pak Ilham sebutkan, 60 juta bahkan usaha mikro di Indonesia. Artinya kalau SDM-nya sendiri sudah mumpuni belum, Pak Ilham? Belum. Nah, ini dia kan belum ya. Itu kan bagian daripada tugas kita tadi, kita membina atau mengajak ya. Jadi kalau mikro ya, tadi kan Mbak bilang mikro ya. Kalau kita di ISMI, mohon maaf, kita tidak fokus ke mikro. Karena kita 60 juta, itu kita tidak mampu. Dan kita fokus itu hanya ke UKM. Jadi itu pun sudah banyak ya. Ada 600.000 lebih usaha kecil, dan ada 40.000 lebih usaha menengah. Itu sudah banyak sekali gitu ya. Jadi kita fokus ke yang kecil menengah, kemudian melalui mereka lah nanti, mereka kalau sudah diberdayakan, mereka lah yang nanti mestinya melalui program mereka masing-masing mengajak para pengusaha mikro yang memang dilihat cocok bekerja dengan mereka. Ya. Kita harus ingat ya Mbak, kalau soal pengusaha mikro, sesungguhnya tidak semuanya itu mau jadi pengusaha. Di Indonesia ini dari total orang yang bekerja, hanya 40% kurang lebih itu punya pekerjaan formal. 60% informal. Jadi dia tidak punya kerja di mana dia dapat gaji tetap. Dia tidak punya asuransi, dia tidak dapat pensiun, semuanya tidak.
Jadi dia bekerja sebagai apa? Sebagai pengusaha. Misalnya punya warung, itu kan pengusaha kecil, ya kan? Atau dia coba jualan sesuatu di jalan gitu ya, itu pengusaha juga, itu pengusaha mikro. Tapi kenapa mereka seperti itu? Karena tidak ada pekerjaan. Jadi kita kurang lapangan pekerjaan yang formal. Jadi pilihannya itu adalah dia menjadi pengusaha mikro. Nah pertanyaannya, apakah semuanya itu 60 juta orang itu mau menjadi pengusaha kecil kalau dia mau naik kelas? Saya kira tidak. Saya kira sebagian besar itu akan kalau misalnya ekonomi kita menjadi lebih kuat, lebih besar, akan banyak pekerjaan formal yang ada dan mereka akan masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Jadi sebagian, jadi saya tidak katakan semuanya seluruh 60 juta, tapi sebagian dari 60 juta itu akan masuk ke perusahaan-perusahaan yang baru itu yang memerlukan tenaga mereka. Jadi ini memang kalau orang yang menyatakan diri dia pengusaha kecil atau menengah, itu benar-benar pengusaha, dia milih untuk menjadi pengusaha. Tapi kalau yang mikro itu seringkali dia menjadi pengusaha mikro karena dia tidak ada pilihan. Tidak ada dia pilihan, kan tidak ada pilihan. Masalah nafkah kan, jadi beda itu, beda misalnya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Ilham, kemudian apa UKM yang sudah dianggap berdaya? Seperti apa? Ya, yang saya kira yang kita bisa ukur itu dari daya saing ya, daya saing dia. Kalau dia sudah berdaya, dengan kata lain dia bisa bersaing dengan kompetisinya. Dia dari tahun ke tahun kelihatan, misalnya pangsa pasarnya meningkat, atau dia dari segi profitabilitasnya dia meningkat, atau juga dari jumlah karyawannya meningkat, dan sebagainya. Itu atau produk-produknya kelihatan itu makin tadi kan saya sebut pangsa pasar, tapi produknya juga banyak yang sangat inovatif dan dia mampu bukan saja membuat pangsa pasar di pasar mereka yang mereka sudah fokuskan lebih besar, tapi dia juga masuk ke pasar yang baru gitu ya. Jadi itu daya saing mereka yang meningkat. Jadi daya saing meningkat, produktivitas meningkat. Jadi kalau kita mengukur ya, pendapatan mereka sebagai pengusaha itu berapa, jadi perusahaan itu berapa rupiah per tahun, dan yang diukur itu bisanya dibagi dengan karyawan. Jadi kalau misalnya dia pendapatannya 1 M per tahun, dan karyawannya 10, ya berarti per karyawan kan 100 juta. Kalau dia mampu meningkatkan pendapatan kali 2 menjadi 2 M, tapi karyanya tidak meningkat, jadi dia bisa mencetak pendapatannya yang lebih besar dengan jumlah karya yang sama, jadi produktivitas dari karyawan itu kan meningkat kan kali 2 ya. 2 M dibagi 10 kan 200 juta per tahun. Itu produktivitas. Nah, itu juga merupakan satu keberhasilan si pengusaha dalam hal memperbaiki perusahaannya menjadi lebih produktif gitu ya. Nah, itu kurang lebih itu ada beberapa tolok ukur gimana kita bisa mengukur mereka itu bisa berhasil dalam telah diberdayakan. Oke, baik Pak Ilham, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan membuka line pertanyaan dari kanal YouTube Sultan TV. Ini sudah banyak sekali nih pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Ilham langsung ya. Nanti kita akan bacakan Pak Ilham, kita jeda dulu, tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Ya, baik, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Masih saya juga ditemani Pak Ilham Habibie DRI MBA selaku Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia atau ISMI, yang ini sudah 2 periode begitu ya, kembali terpilih menjadi Ketua Umum ISMI dan juga sebagai Chairman of Bank Muamalat ya. Ini luar biasa sekali pagi hari ini. Pak Ilham, ini banyak sekali yang sudah memberikan pertanyaan di kanal YouTube sultantv.co. Mungkin saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya untuk Pak Ilham begitu ya. Oke, pertanyaan pertama ini saya bacakan dari, oke, kita lihat banyak sekali ya, dari Kang Topa Opa. Sesungguhnya dari pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi, bagaimana untuk membangkitkannya kembali, Pak Ilham? Oke, jadi pertama yang tadi saya pernah sampaikan, ekonomi yang kita akan lihat setelah pandemi ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kita mengalami sesuatu yang sebelumnya tidak dengan intensitas seperti ini. Jadi jalan keluar untuk kita tetap bisa berjalan dengan berbagai kegiatan kita. Kegiatan itu bisa kegiatan seperti ini, ada juga terkait dengan pekerjaan kita, atau juga secara pribadi itu banyak yang hanya bisa dilakukan dengan cara-cara tertentu yang sebagian besar yang memang didukung dengan adanya teknologi digital. Jadi kita seolah kita unlock gitu ya, langsung masuk ke unlock, maksudnya bukan unlock tapi secara seketika kita masuk ke ekonomi digital atau new normal, dan dengan sangat cepat ya, karena kita memang terpaksa. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk membangkitkan ekonomi di masa mendatang, itu memang yang kita lihat saat ini kan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah dalam bentuk subsidi untuk misalnya KUR, atau juga kredit usaha rakyat, atau juga dapat uang subsidi untuk pendidikan, jadi untuk konektivitas internet dan sebagainya, itu kan semua diberikan. Tapi yang harus kita lakukan sebagai warga, sebagai umat, kita harus mengantisipasi adanya perubahan itu dan harus belajar ya, dan harus menerapkan apa yang kita belajar dalam kehidupan kita untuk bisa menyesuaikan diri kepada ekonomi baru itu. Jadi ya misalnya kalau kita langsung saya menggambarkan kehidupan seorang pengusaha kecil menengah gitu ya. Sekarang mungkin sudah terbiasa menggunakan Zoom atau menggunakan pesan dan bayar dan semuanya transaksinya lewat HP atau lewat komputer, macam-macam ya. Dan itu semakin lama semakin menjadi bagian utama daripada bisnis kita. Ada waktunya di mana itu masih relatif kecil, tapi itu sudah kita lalui menurut saya. Jadi kedepannya itu menjadi ya substansial. Jadi saya tidak katakan hanya digital, tapi kita sebagai warga, sebagai umat harus siap dengan hidup di dengan satu gaya hidup yang hibrida. Kadang kita melakukan yang katakanlah yang fisik, kadang yang virtual gitu. Dua-duanya harus kita bisa lakukan. Jadi dalam hal itu yang bisa kita lakukan, menyiapkan diri sebagai pribadi, sebagai individu. Kalau kita pengusaha, ya kita harus menyiapkan perusahaan kita untuk itu. Kalau kita institusi pendidikan, ya sekolahnya. Kalau kita rumah sakit, ya rumah sakitnya. Kalau kita kantor pemerintah, ya kantor pemerintahnya. Jadi ini ada hal yang kita harus persiapkan terhadap diri kita sebagai individu, tapi juga secara sistemik terhadap institusi, organisasi, perusahaan di mana kita bekerja. Ya ini harus kita lakukan. Jadi untuk mengembalikan ekonominya, karena kalau kita kembali ke bentuk yang kita kenal sebelum pandemik ini, bayangkan perusahaan lain kan ada pesaing kan ya, mungkin ada yang menyesuaikan, ada yang tidak. Yang akan menang kompetisinya siapa? Yang menyesuaikan, ada yang tidak menyesuaikan. Kalau kita bicara di lebih global, mungkin bukan perusahaan tapi katakanlah negara. Negara yang mana yang lebih lincah bisa berkembang di masa mendatang? Yang bisa menyesuaikan atau yang tidak menyesuaikan? Saya kira itu kurang lebih jawaban saya. Jadi kita bagaimanapun, dan ini adalah satu sikap yang fundamental ya. Kita sebagai manusia, jangan kira kita masa belajar itu berakhir dengan kita misalnya lulus kuliah atau lulus SMA. Tidak. Kita harus belajar
sepanjang masa kita hidup. Sampai kita mati kita harus belajar. Dan itu belajar bukan berarti baca buku, tapi itu berarti kita belajar sesuatu, kita menerapkan, kita ada pengalaman, kadang gagal, kadang kita berhasil, kita coba lagi. Nah, itu yang penting. Sikap seperti itu yang membuat kita orang yang sukses. Amin. Jadi jangan menyerah, jangan menyerah. Sadar kita bukan orang yang maha tahu. Kita selalu harus belajar, karena selalu adalah tantangan baru, ada penemuan baru. Ini kita harus menyesuaikan. Jadi itulah kurang lebih yang harus kita lakukan. Oke, dan uniknya di terjangan pandemi COVID-19 juga ini orang-orang dipaksa untuk melek teknologi begitu Pak Ilham ya? Tidak ada cara lain kan? Tidak ada cara lain. No choice, tidak ada pilihan. Ya, baik. Pak Ilham, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian bidang usaha apa saja yang sudah dibantu oleh ISMI? Oh, itu yang saat ini kita fokus memang 3 bidang. Pertama adalah agro, terkait dengan agro itu secara luas ya. Jadi bisa juga permesinan dengan agro. Yang kedua itu properti, yang ketiga itu retail atau dagang gitu ya. Itu 3 itu saat ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga bidang-bidang lain. Tapi 3 ini misalnya yang sudah mulai itu pariwisata dan hospitality ya, restoran atau juga karena ini kan usaha kecil menengah ya. Jadi kalau misalnya membuat pembangkit listrik, ya itu kan bukan kecil menengah lagi ya kan. Tapi faktor energi itu penting. Kalau misalnya ada perusahaan kecil, dia mau menggunakan listrik yang dia dapat dari solar cell. Bisa saja kan karena solar cell ini atau tenaga surya kan tidak begitu mahal lagi loh. Jadi itu kalau dihitung kadang lebih murah kita buat sendiri daripada kita beli dari PLN. Atau paling tidak sebagai backup gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan PLN, kita paling tidak masih ada solar cell-nya dan perlu ada baterai dan sebagainya. Memang itu kedengarannya fantastis gitu ya. Tapi kalau kita lihat tren teknologi, Mbak, itu makin lama makin murah. Jadi seperti juga handphone ya. Beberapa tahun yang lalu siapa sih yang punya handphone puluhan tahun yang lalu? Kalau sekarang kan semua orang sudah punya. Kalau nggak bisa beli yang baru ya beli aja second. Tapi udah menjadi satu hal yang sangat lumrah. Nah itu teknologi ya. Teknologi kalau berkembang dengan baik itu harganya anjlok, itu benar-benar anjlok gitu ya. Jadi kita sebagai warga, sebagai umat harus melek teknologi itu mutlak wajib. Ya, jadi itu menurut saya itu sudah kita memang meningkatkan kemampuan kita, produktivitas kita. Oke, baik Pak Ilham, kita ke pertanyaan selanjutnya masih dari pemirsa Sultan TV. Menurut Bapak, jumlah UKM tadi yang ada di Indonesia, berapa persen kemudian yang bisa menunjang industri dalam negeri, seperti halnya mungkin di luar negeri seperti ada klaster-klaster industri besar, klaster-klaster yang menunjang industri. Silakan Pak. Kalau secara persentual saya tidak bisa sebutin, saya tidak tahu berapa persen gitu ya. Tapi harapan saya adalah bahwasanya dengan adanya UKM yang produktif dan inovatif, kita bisa mulai lebih banyak produk dalam negeri yang kita bisa kembangkan. Ya. Jadi itu ada 2 cara. Pertama, mereka sendiri yang menjadi sukses dengan produknya, kemudian dia tumbuh dan itulah bisnis mereka gitu ya. Jadi dia tumbuh dari kecil menjadi menengah, misalnya menengah menjadi besar, misalnya ya. Atau dia tetap menengah tapi lebih kuat gitu ya. Yang kedua adalah dia sebagai UMKM itu menjadi partner dari usaha besar gitu ya, jadi menjadi supplier gitu ya. Jadi misalnya ada perusahaan induk dia membuat produk yang sangat kompleks, yang sangat mahal, dan itu dia perlu bantuan dari supplier. Dan supplier itu dicari di kalangan UKM, itu bisa juga seperti itu. Nah, kalau secara ini ya statistik, industri kita bagian dari PDB, produk domestik bruto kita di Indonesia yang masuk ke ranah manufacturing industri itu atau processing industri itu jadi pengolahan itu mungkin 18-20% ya saya kira, kurang lebih ya. Jadi kalau itu bisa diperkuat, bisa diperluas, misalnya dari 20% menjadi 30% dari PDB ya, itu lebih baik menurut saya ya, karena kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi pekerjaan formal yang bisa kita sediakan kepada masyarakat dan umat kita. Nah, kalau itu tentunya dengan adanya PDB yang tumbuh gitu ya. Jadi bukan saja persentase, kalau kita sekarang kan PDB-nya katakanlah X gitu ya. Kalau nggak salah 1 triliun dolar ya. Saya lupa ya berapa ya. Tapi kalau dengan ekonominya harus tumbuh dari segi PDB-nya dan persentase daripada
industrinya harus tumbuh juga, dari PDB itu juga tumbuh, dan dalam itu harus lebih banyak UKM yang ada di sini yang bisa ikut dalam bagian industri di dalam ekonomi kita. Tapi itu berapa persen itu dalam presentasi industri itu saya tidak tahu. Itu saya tidak punya datanya. Tapi di situ sektornya yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi ada PDB kita itu ekonomi kita kan tumbuh ya dari tahun ke tahun. Dalam ekonomi ini kan tidak semuanya industri, ada juga yang lain gitu ya. Misalnya dagang dan sebagainya ya. Nah, industri itu mestinya secara persentual lebih besar ya, karena dia menyediakan banyak sekali pekerjaan buat ini ya. Kan kalau kita lihat pemerintah kan selalu menekankan perlu adanya industri yang padat kerja. Nah, itu kan industri gitu ya. Karena itu bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan buat warga, buat masyarakat, buat umat kita. Itu kurang lebih apanya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab dengan berapa persen dari UKM di dalam itu, saya tidak tahu. Baik Pak Ilham. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Pak Ilham. Tren bisnis apa kemudian yang akan mengarah di tahun 2021 ini? Di 2021 ini bisnis apa yang kalau menurut saya, kalau saya lihat dari ekonomi saat ini ya, saya kira semua bisnis yang terkait dengan kiriman gitu ya, itu pasti berkembang dengan sangat baik ya. Kurir atau juga logistik lainnya dari segi import, kan banyak barang masih diimport sayangnya. Tapi memang bisnis itu karena tidak semua hal yang kita perlukan dalam kehidupan itu made in Indonesia, kan ada banyak yang dari misalnya Cina atau dari negara lain ya. Jadi itu itu adalah bisnis yang masih berkembang dengan baik. Kalau yang lain yang terkait dengan kesehatan saya kira ya. Jadi itu rumah sakit, ada juga apotek atau farmasi atau drugstore atau jasa kesehatan pada umumnya, laboratorium dan sebagainya. Alat kesehatan juga sesuatu yang kita sadar saat ini 90% itu import gitu ya. Bayangkan. Jadi mestinya, biarpun saya bukan orang yang katakan semuanya harus kita buat sendiri. Pasti nggak akan bisa. Itu semua negara, tidak ada satu negara pun yang membuat semuanya yang dia perlukan sendiri. Tidak ada. Semuanya pasti ada yang dia import, tapi juga ada yang dia ekspor. Yang saya kira benar di Indonesia, keseimbangan di antara berapa banyak kita ekspor dan berapa yang kita import mungkin bisa kita perbaiki. Mestinya lebih banyak hal kita buat sendiri gitu ya. Jadi keseimbangan itu yang harus kita perbaiki. Nah, dalam hal ini terkait dengan ekonomi pada tahun 2021, menurut saya ada peluang untuk bagi yang mau produksi, mengembangkan alat-alat kesehatan di dalam negeri. Dan itu tidak harus canggih-canggih sekali, misalnya alat untuk ukur tekanan darah atau pulsa, atau yang sering populer kan oximeter, yang berapa oksigen yang ada di dalam darah, berapa persen, di atas 95% mestinya kan. Itu bukan alat yang terlalu sulit dibuat, menurut saya ya. Memang bisa kita beli komponen-komponennya, kemudian kita desain, kita rakit di Indonesia, bisa saja. Nah, ini seperti itu. Jadi kesehatan, tadi kirim-mengirim, atau terima. Yang ketiga mungkin juga pendidikan, ya. Karena di saat ini kan banyak orang dia mengambil kesempatan ini untuk tetap menggunakan waktunya untuk belajar sesuatu, ya. Tidak harus universitas, bisa juga kursus-kursus, misalnya di bidang keterampilan, pengetahuan terkait dengan industri atau ekonomi 4.0, gitu ya. Itu saya kira sangat bermanfaat dan punya peluang baik ya. Selain dari itu, ya. Kalau yang lain ya saya kira konvensional ya. Kalau kita sudah makin boleh membuka ekonomi kita, jadi sekarang kan sudah level 3 di Jakarta. Jadi ekonomi yang lama, kalau misalnya toko-toko di mall atau juga di toko yang di pinggir jalan itu sudah mulai boleh buka, kan sudah mulai. Ya itu tentu akan kembali lagi, tapi dia masih di level yang rendah. Ya. Tapi yang telah berubah kan kita sebagai konsumen, sebagai warga kan sudah punya pengalaman dengan sesuatu yang sebelumnya kita tidak begitu kenal. Nah itu, ya pun satu ketika pandeminya akan hilang, insya Allah, itu kebiasaan itu tetap melekat kepada kita. Jadi itu, saya kira di situ peluang-peluang baru ini yang mestinya digarap oleh masing-masing entrepreneur, pengusaha. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ilham Habibie yang sudah bergabung dan sudah memberikan motivasi, semangat, begitu pengetahuan juga untuk kita semua di talk show Bincang hari ini. Terakhir Pak Ilham, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada para pelaku usaha UKM di sana, di luar sana yang mungkin masih lesu nih saat ini Pak Ilham, silakan.
Masih apa? Tadi saya nggak dengar Masih pertanyaan yang lesu, terakhir. belum semangat, atau mungkin juga Oh, putus asa gitu ya Pak Ilham ya? iya, itu memang kita harus nggak boleh menyerah gitu ya. Kita nggak boleh lelah, menyerah, dan harus ada sedikit pede bahwasanya kita ini biarpun memang banyak di antara kita itu mungkin dia sering gagal, tapi tidak berarti tidak bisa sukses. Kalau kita tidak ada kepastian mengenai masa depannya, bahwasanya seorang yang sering gagal dia nggak akan bisa sukses. Tidak ada. Karena kalau kita lihat ya, orang-orang yang paling sukses di dunia ini ya, misalnya Steve Jobs ya dari Apple, pendiri Apple itu ya. Berapa kali dia bangkrut dengan perusahaannya ya. Baru yang terakhir itu dia membuat Apple besar, tapi dia berapa kali bangkrut gitu ya. Jadi itu yang penting apa? Kegigihan kita, dan juga kita punya kepercayaan kepada apa yang kita lakukan, dan itu biasanya datang kalau kita benar-benar cinta apa yang kita lakukan. Kita harus punya semangat karena kita suka dengan apa yang kita lakukan. Banyak orang, dan itu saya lihat mungkin masalah umum, bukan saja di Indonesia, secara di dunia ini. Dia sebetulnya melakukan, dia bekerja karena dia perlu uang. Ya, memang benar, itu saya tidak mau kritik itu. Memang kita semuanya perlu hidup, harus cari nafkah. Tapi sesungguhnya mereka pilih itu bukan sesuatu yang mereka suka. Seringkali mereka katakan, oh saya nggak punya pilihan. Mungkin ya, benar. Tapi mungkin punya pilihan kalau dia memang tidak bisa menemukan apa yang lakukan di tempat ya. Pindah tempat, pindah kota, apa? Oh, saya tidak mau pindah karena saya sudah nyaman di sini. Ya, disitulah kita masuk ke dalam jebakan yang disebut dalam bahasa Inggris comfort zone. Jadi zona nyaman kita, kadang itu tidak bisa mendukung masa depan kita yang cerah. Jadi kadang kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk menemukan satu masa depan yang lebih cerah. Nah, disitulah kita harus introspeksi sebagai manusia, sebagai individu ya. Karena sukses itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bukan sesuatu yang jatuh dari langit gitu ya, tidak ada itu. Jadi dalam hal itu ya, itulah saya bisa sampaikan mungkin kepada yang saat ini rasanya kurang semangat karena mereka mungkin tidak ada harapan atau dia sering gagal. Itu tidak ada kepastian mengenai itu, bahwasanya itu akan terus seperti itu di masa mendatang. Tidak. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ilham Habibie dari Ketua Umum MPP Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ISMI. Jaya terus ISMI, dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi para pelaku UKM ya yang bisa dibantu oleh ISMI, dan juga bisa melebarkan sektornya menjadi lebih besar. Sekali lagi terima kasih Pak Ilham. Kita harus berpamitan. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bergabung kembali bersama Pak Ilham. Ya, terima kasih ya. Ya. Pamit, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan juga semangat untuk kita semua untuk kembali bangkit. Pandemi COVID kita yakin akan segera landai, dan seluruh daerah juga ini sudah masuk ke PPKM level 3 dan juga semakin landai, semakin menurun begitu kasusnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok kita akan kembali lagi dalam bincang hari ini di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.